warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimatul Fitria, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai prinsip dasar peta dan pemetaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Dwi Puspita. Saya Elsa Dwi Puspita akan membacakan rangkuman pengertian kartografi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu menurut Ariano Prihandito, kartografi adalah ilmu yang mempelajari peta dimulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data simbolisasi, penggambaran analisa peta, serta interpretasi peta. Selanjutnya menurut Krag dan Omerling, berpendapat bahwa kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan visualisasinya, dan memungkinkan berinteraksi dengannya, yang berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Nah, yang terakhir, pengertian kartografi menurut International Cartography Association. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Jadi, dapat disimpulkan, kartografi adalah sebuah studi dan seni membuat peta. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengkomunikasikan informasi secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pengertian peta dari berbagai sumber. Menurut Erwin Rais 1948, adalah gambaran konvensional daripada permukaan bumi, seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan. Dan selanjutnya yaitu menurut International Cartography Association 1973, peta adalah gambaran yang biasanya berskala dan pada medium yang datar dari kenampakan yang nyata maupun yang abstrak. Menurut Yulmadia Yulir 2004, peta adalah suatu gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dari sebenarnya di atas bidang datar bila dilihat dari atas dengan tambahan tulisan dan simbol-simbol. Saya Huzaimatul Fitria akan menjelaskan mengenai syarat-syarat peta yang baik. Yang pertama yakni equidistance, merupakan cara membandingkan jarak yang terdapat di sebuah peta haruslah sama dengan jarak yang sebenarnya. Untuk membandingkan jarak antara peta dengan jarak yang sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala. Seperti contoh skala antara kota A dengan kota B yakni 1:100.000. Artinya jarak sebenarnya antara kota A dengan kota B yakni 1 km. Yang kedua yakni ekuivalen. Ekuivalen sendiri maksudnya yakni luas suatu daerah yang digambarkan harus tepat dan sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya. Contoh, jika luas keseluruhan Pulau Jawa yakni 120.000 km persegi, maka penggambaran pada peta juga demikian. Luasnya tidak terlalu jauh ketika dikalikan dengan skala. Yang ketiga yakni conform. Conform adalah bentuk dari suatu daerah yang akan dipetakan. Bentuk tersebut juga harus sama agar dapat menggambarkan bentuk dari daerah yang sebenarnya. Akan memperjelas bentuknya, biasanya ditambahkan beberapa simbol-simbol tertentu. Seperti contoh penggambaran Pulau Papua yang sekilas mirip seperti kepala burung. Sudah tentu peta Papua harus digambarkan sesuai dengan bentuk aslinya, bukan berbentuk bulat atau persegi panjang sekalipun. Jika terdapat perbedaan atau distorsasi, diusahakan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Yang selanjutnya yakni judul peta. Hal ini sangatlah penting, mengingat pembuatan peta bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan akurat kepada pengguna. Seperti contoh peta Jakarta, maka isi dari peta tersebut menggambarkan segala macam informasi yang berhubungan dengan Jakarta. Yang selanjutnya, peta harus memiliki informasi lengkap. Peta yang dibuat harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan akurat, terutama dalam hal pemberian informasi mengenai kondisi jalan, keadaan bentang alam, batas-batas wilayah, sumber daya alam, wilayah perairan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni peta mudah untuk dibaca.
Peta dibuat agar memberikan gambaran bentuk muka bumi secara lebih mudah. Sudah tentu peta yang dibuat harus dapat dibaca dan juga mudah untuk dimengerti oleh semua orang yang membutuhkan. Seperti memberikan warna tertentu pada peta, warna yang sudah menjadi standar di dalam peta agar memudahkan pembaca mengenai ketinggian, tempat air, kedalaman suatu perairan. Peta harus digambarkan sesuai dengan kenampakan permukaan bumi sebenarnya. Peta yang baik harus terdapat unsur-unsur peta, yakni yang pertama judul peta, skala peta, sumber peta, dan tahun pembuatan. Yang keempat arah mata angin, yang kelima insert, yang keenam garis tepi peta, yang ketujuh legenda. Fungsi peta. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk, misal bentuk dari benua-benua, negara, gunung, dan lain-lain, sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Yang keempat, mengumpulkan data, menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya dalam suatu peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data-data tersebut, di mana kartografi menganggap simbol tersebut dapat dimengerti pengguna peta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.